Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nawangsari dengan NIM 17088230044. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Manajemen Pemasaran mengenai topik mengelola retail, grosir, dan logistik. Adapun komponen-komponen yang akan saya bahas yaitu meliputi pendahuluan, retail, grosir, logistik, dan juga kesimpulan. Sebelum memasuki pembahasan, adapun latar belakang dari topik ini yaitu dalam lini bisnis, setiap organisasi memerlukan kekuatan untuk mempertahankan bisnisnya, terutama dalam era yang semakin modern dan serba terintegrasi dengan digital. Organisasi bisnis, baik skala kecil maupun skala besar, membutuhkan dukungan dari berbagai aspek fungsi. Untuk menciptakan produk yang dibutuhkan konsumen, tentu memerlukan yang namanya kegiatan operasional. Namun, kegiatan operasional memiliki rintangan untuk mencapai produknya ke tangan konsumen, sehingga manufaktur memerlukan manajemen rantai pasok atau supply chain management. Manajemen rantai pasok sebagai sistem yang terintegrasi dalam perpindahan distribusi produk, mulai dari proses aliran barang atau jasa dari supplier, manufaktur, logistik pasar, grosir, retail, hingga ke tangan konsumen. Sehingga pentingnya mempelajari rantai pasokan yang terdiri dari manufaktur, grosir, retail, karena implikasinya terhadap perekonomian dan perannya dalam pendistribusian serta korelasinya antara manufaktur yang menciptakan produk kemudian menjual dan mendistribusikannya hingga ke konsumen. Oke, selanjutnya yang pertama ini mengenai retail. Retail atau disebut juga sebagai pengecer merupakan kegiatan menjual barang atau jasa secara langsung kepada pelanggan atau konsumen akhir. Retail biasanya dilakukan dengan menjual barang atau jasa melalui berbagai saluran, seperti penjualan secara langsung, online, mesin penjual otomatis, dan juga masih banyak yang lainnya. Pelaku usaha retail disebut juga retailer. Tipe retail ini terdiri dari 3, yaitu toko retail, retail non-toko, dan perusahaan retail yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang pertama, toko retail. Toko retail merupakan usaha retail yang terdapat bangunan fisik sebagai tempat datangnya pelanggan untuk melakukan pembelian secara langsung atau dikenal sebagai offline store. Department store merupakan salah satu jenis toko retail yang paling terkenal. Dinamika persaingan dan harga yang akan berbeda untuk setiap retail toko. Selain itu, retail menghadapi preferensi pelanggan yang sangat berbeda dalam hal kualitas layanan dan layanan yang diberikan kepada pelanggan tertentu. Toko retail pada dasarnya menawarkan salah satu dari 4 tingkat layanan, yang diantaranya yang pertama adalah swalayan layanan mandiri, yang kedua seleksi mandiri, yang ketiga layanan terbatas, dan yang keempat layanan penuh. Selanjutnya, jenis-jenis toko retail ini sangat banyak sekali, dan hampir semuanya ini ditemukan di sekitar. Yang pertama, toko produk spesifik. Jadi, lininya ini sangat sempit. Contohnya The Body Shop. Kemudian, department store. Ketiga, ada supermarket. Yang keempat, ada convenience store, yang merupakan toko kecil dengan lini produk terbatas yang menjual makanan dan minuman. Biasanya ini bukanya hampir 24 jam. Contohnya McDonald's. Kemudian ada toko obat, toko diskon besar, retail off-price, superstore, katalog showroom. Selanjutnya, retail non-store merupakan penjualan kepada konsumen akhir yang dilakukan tanpa melalui ruang fisik atau adanya toko bangunan. Saat ini, seiring berkembangnya teknologi, retail non-toko ini memiliki perkembangan yang sangat cepat dibandingkan retail toko.
Retail non-toko telah berkembang pesat dengan adanya e-commerce dan online shop. Terdapat 4 jenis pada retail non-store, yaitu pemasaran langsung, penjualan otomatis automatic vending, dan layanan pembelian. Selanjutnya, perusahaan retail dan franchise. Selain toko retail yang dimiliki secara independen, namun ada juga yang merupakan bagian dari organisasi retail corporate. Perusahaan retail memiliki daya beli yang sangat besar, pengenalan merek yang lebih luas, dan karyawan yang lebih terlatih. Contoh dari bisnis franchise ini ada Subway, ST Indonesia, 7-Eleven, dan tentunya masih banyak lain, terutama pada bidang makanan dan minuman. Franchise ini disebut juga sebagai waralaba. Dalam sistem franchise, terdapat yang namanya franchises atau penerima franchise, yang merupakan sekelompok perusahaan yang memiliki ikatan erat dengan operasi yang telah direncanakan, diarahkan, dan dikendalikan oleh inovator operasi yang disebut sebagai franchisor atau pemberi franchise. Franchise dibedakan berdasarkan 3 ciri-ciri utama. Yang pertama, franchisor memiliki merek dagang atau jasa dan melisensikannya kepada penerima waralaba dengan imbalan pembayaran royalti. Yang kedua, franchises membayar hak untuk menjadi bagian dari sistemnya. Yang ketiga, franchisor menyediakan sistem bagi franchise-nya untuk menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, ada jenis-jenis utama dari organisasi retail corporate. Yang pertama ada corporate chain store, voluntary chain, retailer kooperatif, consumer kooperatif, franchise organization, merchandising konglomerat. Kemudian, lingkungan pemasaran retail modern, di mana adanya struktur pasar yang kompetitif. Jadi, pasar retail ini sifatnya sangat dinamis, dan semakin tahun semakin banyak jenis dan persaingan baru. Nah, terdapat beberapa perkembangan retail, yang diantaranya bentuk dan kombinasi retail baru, pertumbuhan retail raksasa, pertumbuhan kompetisi intertype, munculnya fast retailing, penurunan jumlah retailer pasar menengah. Yang kemudian ada peran teknologi yang mempengaruhi lingkungan pemasaran retail, di mana teknologi ini sangat mempengaruhi cara retailer dalam melakukan usahanya. Hampir semua perusahaan retail kini menggunakan teknologi untuk menghasilkan estimation, mengendalikan biaya inventaris, dan memesan dari pemasok, sehingga dapat mengurangi kebutuhan untuk memberikan diskon dan menjalankan penjualan untuk membersihkan produk-produk yang tidak digunakan lagi. Retailer juga mengembangkan strategi komunikasi digital yang terintegrasi penuh dengan situs web dan juga media sosial lainnya yang dirancang dengan sistematik. Selanjutnya ada strategi-strategi dalam keputusan pemasaran pada retail. Yang pertama itu ada target pasar. Jadi untuk menentukan dan mencapai target pasar yang lebih baik, pelaku usaha membagi pasar menjadi segmen-segmen untuk memperkenalkan lini tokonya. Yang kedua ada saluran, perlunya untuk memutuskan saluran mana yang digunakan untuk menjangkau pelanggan. Kemudian ada pilihan produk, yaitu di mana adanya variasi produk yang harus sesuai dengan ekspektasi belanja pasar sasaran secara luas. Yang keempat ada pengadaan. Jadi retailer perlu menetapkan sumber, kebijakan, dan praktik barang usahanya untuk memperkirakan permintaan dan pemilihan barang. Yang kelima ada harga. Harga ini sebagai faktor penentu posisi dan harus ditetapkan karena dalam kaitannya dengan pasar sasaran, bauran produk dan jasa, serta persaingan. Yang keenam ada layanan, kemudian store atmosfer, aktivitas dan pelayanan toko, komunikasi, dan lokasi. Selanjutnya ada private label. Private label ini disebut juga merek reseller, toko atau distributor yang dikembangkan oleh retailer dan pedagang grosir sehingga bukan merupakan merek pabrikan. Faktor-faktor perantara
mensponsori merek dagangnya sendiri, yaitu selain bisa lebih menguntungkan, namun juga perantara dapat menggunakan produsen dengan kapasitas yang berlebih yang akan memproduksi barang-barang berlabel dengan biaya rendah untuk membedakan dirinya dengan pesaing dan preferensi konsumen dalam pemilihan merek terhadap harga. Faktor keberhasilan private label yaitu retailer dapat membangun kualitas yang lebih baik pada merek tokonya dan menekankan pada kemasan yang menarik dan juga inovatif. Yang kedua ada grosir. Grosir atau disebut sebagai wholesaling, yaitu mencakup semua kegiatan menjual barang atau jasa kepada pelanggan yang membeli dengan tujuan untuk dijual kembali atau keperluan bisnis. Pedagang grosir atau disebut wholesalers tidak sama dengan pengecer. Dalam hal, pedagang grosir ini kurang memperhatikan suasana karena yang dihadapi adalah pelanggan bisnis dibandingkan konsumen akhir. Dan transaksi pembelian grosir lebih besar kuantitasnya daripada eceran. Pedagang grosir umumnya melakukan satu atau fungsi sebagai berikut, yaitu menjual dan mempromosikan, membangun pembelian dan pilihan, pemecahan massal, pergudangan, angkutan, biaya, menanggung resiko, informasi pasar, dan layanan manajemen dan konseling. Jenis utama dari pedagang grosir. Terdapat beberapa jenis, diantaranya ada pedagang grosir yang disebut sebagai distributor, pedagang grosir dengan layanan lengkap, pedagang grosir dengan layanan terbatas, broker dan agen, cabang dan kantor, produsen dan pengecer, serta pedagang grosir khusus. Selanjutnya ada tren dalam penjualan grosir. Pedagang grosir telah berupaya untuk mengelola dan meningkatkan produktivitas asetnya dengan mengelola inventaris dan piutang dengan sangat baik. Selain itu, juga mengurangi biaya operasional dengan berinvestasi pada teknologi penanganan material yang lebih canggih, sistem informasi, dan internet untuk meningkatkan keputusan strategis mengenai target pasar, pilihan produk dan layanan, harga, komunikasi, dan juga distribusi. Nah, industri grosir ini masih rentan terhadap salah satu tren yang paling bertahan lama, yaitu penolakan keras terhadap kenaikan harga dan penyingkiran pemasok berdasarkan biaya dan kualitas. Tren menuju integrasi vertikal, di mana produsen berusaha mengendalikan atau memiliki perantaranya dengan kuat. Yang ketiga ada logistik. Jadi logistik ini berkaitan dengan pengelolaan aliran produk atau jasa dari titik asal hingga titik konsumen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan keuntungan. Terdapat aktivitas distribusi fisik yang dimulai dari pabrik, dan distribusi fisik ini diperluas dengan konsep manajemen rantai pasokan, yaitu dimulai sebelum distribusi fisik dan mencakup pengadaan input yang tepat secara strategis, mengubahnya secara efisien menjadi produk jadi dan mengirimkannya kepada tujuan akhir. Perencanaan logistik pasar memiliki 4 langkah. Yang pertama, memutuskan proposisi nilai perusahaan kepada pelanggannya. Yang kedua, memilih desain saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan keunggulan operasional dalam peramalan penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen material. Dan yang keempat, mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur yang terbaik. Sistem logistik yang terintegrasi. Jadi, tugas logistik pasar memerlukan sistem logistik yang terintegrasi yang mencakup manajemen material, sistem aliran material, dan distribusi fisik yang dibantu oleh adanya teknologi digital atau teknologi informasi. Perkembangan ini telah memperpendek waktu siklus pemesanan, mengurangi tenaga kerja administrasi, mengurangi error, dan meningkatkan pengendalian operasi. Logistik pasar mencakup kegiatan peramalan penjualanan yang menjadi dasar perusahaan dalam menjadwalkan tingkat produksi, distribusi, dan persediaan. Nah, tujuan dari logistik pasar itu untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan tepat waktu, jumlah dan persediaan yang tepat dengan harga yang terjangkau, namun tetap menguntungkan bagi penyedia layanan. Selain tujuan di atas, terdapat
trade-off yang menuntut manajer harus mengambil keputusan berdasarkan sistem total, yaitu titik awalnya adalah perlunya mempelajari apa yang dibutuhkan pelanggan dan apa yang ditawarkan oleh pesaing. Trade-off tersebut seperti misalnya manajer dalam akomodasi atau lalu lintas lebih memilih pengiriman dengan moda kereta api dibandingkan pengiriman udara karena faktor biaya kereta api yang lebih murah. Namun, kereta api ini memakan waktu yang lebih lama atau lebih lambat daripada pesawat. Yang kedua, pengiriman dengan menggunakan kontainer yang murah untuk meminimalkan biaya pengiriman. Namun, kontainer yang lebih murah ini beresiko terhadap tingkat kerusakan barang yang lebih tinggi. Yang ketiga, manajemen inventaris menyukai persediaan yang rendah. Hal ini meningkatkan kehabisan stok, pemesanan kembali, dokumen, proses produksi khusus, dan pengiriman barang secara cepat dan berbiaya tinggi. Selanjutnya ada keputusan logistik pasar yang menjadi strategi bagaimana suatu manajer atau organisasi mengelola logistik secara efisien dan menguntungkan. Yang pertama, ada pemrosesan pesanan. Hal ini berkaitan tentang bagaimana harus menangani pesanan, yaitu adanya siklus pemesanan hingga pembayaran yang memiliki banyak langkah, sehingga harus diatur sedemikian rupa seperti penjadwalan produksi dan laju pengiriman. Yang kedua ada pergudangan. Pergudangan ini berkaitan tentang di mana harus menempatkan stok. Jadi perusahaan ini harus memiliki gudang untuk menyimpan stok. Semakin banyak gudang yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan semakin cepat pengiriman. Namun biaya inventaris akan rendah. Namun perusahaan juga bisa memiliki gudang yang terpusat pada satu titik, namun harus menggunakan moda transportasi yang cepat untuk memenuhi pesanan. Yang ketiga ada persediaan, tentang bagaimana berapa banyak stok yang harus disimpan. Jadi dalam upaya penerapan biaya yang hemat, maka perusahaan harus menyeimbangkan biaya pemrosesan pesanan dan biaya penyimpanan pesanan atau inventaris. Dan yang keempat adalah transportasi, tentang bagaimana cara mengirimkan produk. Jadi pemilihan transportasi ini akan mempengaruhi harga produk, waktu, kondisi barang, dan juga kepuasan pelanggan. Baik, dari penjelasan yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa retail merupakan segala kegiatan penjualan barang atau layanan secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi atau non-bisnis. Jadi, retail ini terdiri dari berbagai jenis, yaitu ada retail toko, retail non-toko, dan organisasi retail. Seiring dengan bermunculan bentuk-bentuk retail, maka persaingan akan semakin ketat. Jadi, retailer harus menyiapkan rencana pemasaran yang mencakup keputusan pemasaran. Selanjutnya, grosir. Grosir ini merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada pembeli yang akan menjualnya kembali atau untuk tujuan bisnis. Dan pedagang grosir pun juga tentu harus menentukan strategi keputusan pemasaran, yaitu dengan menentukan target pasar dan menyesuaikan layanannya untuk memenuhi kebutuhan pemasok dan pelanggan sasaran. Produsen harus memutuskan logistik pasar sebagai cara yang terbaik untuk menyimpan dan memindahkan produknya ke tujuan pasar. Dengan adanya kemajuan dalam efisiensi logistik dipengaruhi oleh adanya kemajuan teknologi informasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.